Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang karakteristik internal peserta didik. Sebelum kami menjelaskan, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Nur Aini, yang kedua Umi Rusvita, yang ketiga Ginatul Khairah, dan yang keempat Indira Gilmesa Putri, dan yang kelima Lulu Ilmaknun. Baik, saya Lulu Ilmaknun akan menjelaskan materi yang pertama yaitu definisi karakteristik peserta didik. Menurut Takirotul Musfiro, karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Kalau menurut Hamzah B. Uno, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan yang dimilikinya. Dan Ron Curtis berpendapat bahwa karakteristik peserta didik adalah suatu tingkah laku atau perilaku dari seseorang, sehingga dari perilakunya tersebut orang akan mengenalnya itu seperti apa menurutnya. Karakter akan menentukan kemampuan seseorang untuk mencapai cita-citanya dengan efektif. Dan kalau menurut Surya berpendapat bahwa setiap belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik, karena karakteristik perilaku belajar sebagai prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Sudirman, karakteristik siswa adalah keseluruhan dari kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan aktivitas dan dalam meraih cita-citanya. Saya Ginatul Khairah, NIM 1262052010115. Saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik peserta didik. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah pada usia 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir pada usia 10-12 tahun. Menurut pendapat Darmojo, anak usia sekolah dasar adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan intelektual, pertumbuhan emosional, maupun pertumbuhan badania. Tingkatan karakteristik anak SD dibagi menjadi 3. Karakteristik yang pertama, anak SD adalah senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan untuk kelas yang rendah. Karakteristik yang kedua adalah senang melakukan aktivitas yang penuh gerakan. Oleh sebab itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Karakteristik yang ketiga adalah anak senang bersosialisasi dengan temannya, sehingga mereka senang bekerja dalam kelompok. Pun beberapa karakteristik peserta didik. Ada mereka yang sedikit cengeng dan mudah tersinggung. Ada mereka yang sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Dan berikut perkembangan sosial, moral, dan sikap. A. Sosial. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri atau egosentris kepada sikap yang kooperatif atau bekerja sama, atau sosiosentris mau memperhatikan kepentingan orang lain. B. Moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin yang artinya menurut Gunarsa adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban. C. Sikap. Sikap menurut Grech merupakan ekspresi atau manifestasi dari pandangan individu terhadap objek. Sikap merupakan sistem yang bersifat menetap dari komponen kognisi afeksi. Terima kasih. C. Perkembangan kepribadian. Kata kepribadian dalam bahasa Inggris disebut dengan kata personality. Diartikan sebuah topeng sebagai alat penutup wajah untuk menyembunyikan identitas diri pada pola perilaku individu dalam lingkungan. Pribadi dalam bahasa Latin diartikan individu sebagai perseorangan atau individu sebagai
struktur dari kepribadian. Perkembangan karakteristik peserta didik yaitu yang pertama, perkembangan intelektual dan emosi, yang kedua, perkembangan sosial, moral, dan sikap, yang ketiga, perkembangan bahasa, yang keempat, perkembangan kesadaran agama, dan yang terakhir, perkembangan fisik dan kognitif. D. Pengaruh kepribadian terhadap peserta didik. Keadaan atau proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya rasa saling mengenal dengan peserta didiknya. Saling mengenal tidak harus dengan menghafal nama-nama dari peserta didiknya, tetapi pendidik harus mengenal kepribadian dari anak didiknya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor endogren yaitu faktor yang datang dari dalam individu siswa yang meliputi fisiologi yang berhubungan dengan fisik dan psikologis yang berhubungan dengan kecerdasan, motivasi, minat, bakat siswa. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau biasa disebut faktor endogren digolongkan menjadi dua,